Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Hutasari Astini, NIM 2018-16031110102 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi geometri analitik, relasi koordinat kartesius dan koordinat polar. Yang saya bahas di sini ada 4, yaitu hubungan kartesius dan polar, merubah koordinat titik dari koordinat kartesius ke koordinat polar, merubah koordinat titik dari koordinat polar ke koordinat kartesius, dan mengubah persamaan polar ke persamaan kartesius. Yang pertama adalah hubungan kartesius dan polar. Sebelum ke hubungan kartesius dan polar, pengertian dari koordinat kartesius adalah pertama kita kenal sistem koordinat kartesius sebagai sistem untuk menentukan letak suatu titik relatif terhadap dua sumbu koordinat, yaitu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Koordinat kartesius ditulis sebagai X, Y. X disebut apsis, yaitu posisi titik relatif terhadap sumbu X, sedangkan Y disebut koordinat, yaitu posisi titik relatif terhadap sumbu Y. Sedangkan selain koordinat kartesius, ada jenis koordinat lain, yaitu koordinat polar, atau yang disebut juga koordinat kutub. Koordinat polar menunjukkan letak suatu titik berdasarkan sudut terhadap sumbu X positif dan jarak titik pusat. Hubungan kartesius dan polar bisa dilihat pada gambar di samping ini. Pada gambar tersebut, posisi titik P ditulis dalam dua koordinat, yaitu koordinat kartesius X dan koordinat polar R, alfa. Koordinat kartesius X, Y menunjukkan posisi titik tersebut relatif terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan koordinat polar terdiri atas R dan R yang menunjukkan jarak titik tersebut terhadap titik pusat 0, titik pusat O maksud saya, titik pusat O dan sumbu alfa menunjukkan sudut yang dibentuk oleh ruas garis OP. Di sini P-nya ya. Maaf ini salah. OP terhadap sumbu X positif. Selanjutnya saya akan bahas yang kedua adalah mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat polar. Untuk mengubah kartesius menjadi polar, perhatikan kembali gambar di atas, khususnya segitiga siku-siku dengan panjang sisi X, Y dan R, seperti yang saya akan gambar ini. Di sini kita ketahui ada X,
dan di sini ada Y. R dan juga alfa. Seperti ini. Menurut teorema Pythagoras, panjang ruas garis R dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut. R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Untuk mencari R, kita tahu rumus teorema Pythagoras seperti ini. Pada segitiga tersebut berlaku perbandingan trigonometri berikut. Tan alfa, tan depan samping. Depan samping. Depannya itu Y dan sampingnya adalah X. Y per X. Seperti ini. Untuk mencari sudut, yaitu alfa sama dengan tan negatif 1 dikali tan pangkat negatif 1 dikali Y per X. Tan pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per tan. Kesimpulannya adalah jika diketahui koordinat kartesius X, Y, koordinat polar R, alfa dapat diperoleh dengan aturan sebagai berikut. R, alfa untuk mencari R yaitu yang tadi akar X kuadrat plus Y kuadrat, untuk mencari alfa tan pangkat negatif 1 kali X per Y per X. Yang ketiga adalah mengubah koordinat polar menjadi koordinat kartesius. Perhatikan segitiga siku-siku yang panjang sisinya X, Y, dan R di atas. Seperti contoh gambar sebelumnya hampir sama. Seperti ini. Diketahui panjang adalah Y, ini adalah X, ini R, dan ini alfa. Ini Y, berarti di sini Y. Pada segitiga siku-siku tersebut berlaku perbandingan trigonometri sebagai berikut. Sin alfa, sin depan, sin depan samping, depan miring, sin depan miring 9 Y per R. Untuk mencari Y, karena di koordinat kartesius itu titik koordinatnya adalah X, Y. Sedangkan polar yaitu R, alfa. Untuk mencari Y, kita tahu sebelumnya di sini sin alfa sama dengan Y per R. Nah, kita pindahkan ruas kedua-duanya atau satu aja. Contoh sin alfa sama dengan Y per R. R ini adalah pembagi, bagi pindah ruas jadi dikali R sin alfa sama dengan Y. Samakan. Yang kedua adalah cos alfa, cos samping miring X per R.
Untuk mencari X sama halnya dengan yang di atas, contohnya seperti ini. Cos alfa per X Y. Lalu ini kan pembagi, untuk Y tindakan ruas. Oh maaf, sorry, bukan Y tapi R. R di sini tindakan ruas R kali cos alfa sama dengan X. Kesimpulannya adalah jika diketahui koordinat polar R, alfa, koordinat kartesius X, Y dapat diperoleh dengan aturan sebagai berikut. X, Y sama dengan R cos alfa. R cos alfa itu diperoleh dari X tadi, R sin alfa yang diperoleh dari sin alfa tadi. Langsung ke contoh soalnya. Yang pertama adalah ubahlah koordinat kartesius menjadi koordinat polar. 1. Diketahui koordinat kartesiusnya adalah 1, akar 3. Jawab R sama dengan, kita ketahui R-nya itu rumus tadi, R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kita tahu tadi itu diketahui X, Y, dan yang dicari adalah R, koordinat polar adalah R, alfa. X itu sama dengan 1, Y sama dengan akar 3. Jadi kita substitusikan X 1 pangkat 2, R sama dengan akar 1 pangkat 2 plus akar 3 pangkat 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. 1 tambah 3, 4. Akar 4 adalah 2, R sama dengan 2. Untuk mencari alfa, tan alfa sama dengan akar 3 per 1. Alfa sama dengan 60 derajat. Jadi koordinat polar R, alfa sama dengan 2,60 derajat. Yang kedua adalah contoh soal ubahlah koordinat polar 2,45 derajat menjadi koordinat kartesius. Yang diketahui adalah R, alfa. R-nya 2 dan alfanya 45 derajat. Jawab. Y yang dibutuhkan untuk menjadi titik koordinat kartesius adalah X dan Y. X rumusnya adalah X sama dengan 2 cos 45 derajat sama dengan 2 akar 1 per 2 akar 2 akar 2 dari cos 45 derajat. Lalu kita kalikan, sama-sama dibagi sama dengan akar 2. Y sama dengan 2 sin 45 derajat sama dengan 2 kali 1 per 2 akar 2 sama dengan akar 2. Jadi koordinat kartesiusnya adalah X, Y sama dengan akar 2, akar 2. Yang terakhir adalah yang keempat, mengubah persamaan polar ke persamaan kartesius. Saya
langsung ke contoh soalnya. Diketahui R cos beta sama dengan negatif 4 dan R sama dengan 4/2 cos beta dikurangi sin beta. Jawab, R cos beta sama dengan negatif 4. Kenapa R cos beta di sini itu adalah X? Karena kita tahu rumus yang kita peroleh tadi itu adalah X, Y, dan R untuk mencari titik koordinat polar dan titik koordinat kartesius. Nah, di sini kenapa kok X? Lah, X sama dengan R cos beta. Itu sama. Jadi, kita tulis di sini X sama dengan negatif 4. Sudah ketemu X-nya. Lalu, untuk persamaan yang kedua, R sama dengan 4/2 cos beta dikurangi sin beta. Di sini adalah bagi pindah ruas dikali R dikali 2 cos beta dikurangi sin beta sama dengan 4. Lalu kita kalikan R kali 2 cos alfa, maksud saya beta, R kali negatif sin beta. Maka diperoleh 2R cos beta dikurangi R sin beta sama dengan 4. Di sini R cos beta itu sama dengan X dan sin beta sama dengan Y. Lalu kita tulis seperti di bawahnya, 2X dikurangi Y sama dengan 4. Lalu pindah ruas, Y sama dengan 2X negatif 4. X dan Y-nya sudah ketemu. Jadi persamaan kartesiusnya adalah X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan 2X negatif 4. Saya cukupkan sekian penjelasan materi relasi koordinat kartesius dan koordinat polar. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.